Namaku Aruna Pramesti, usiaku 30 tahun. Kalau ada satu hal yang bisa bikin aku hampir kehilangan kesabaran setiap pagi, itu adalah Dimas Aryasatya, cowok itu. Dengan kemeja rapi, wajah tenang, rambut selalu klimis seperti baru keluar dari iklan sampo, adalah rekan kerja paling menyebalkan seantero kantor. Setidaknya, bagiku, bayangkan tiap aku kasih ide di rapat, dia selalu bilang, konsepnya bagus, tapi kurang realistis. Atau yang lebih nyebelin lagi, Aruna, kamu terlalu impulsif. Kita butuh data, bukan perasaan. Data, bukan perasaan. Astaga, kalau bisa, pengen rasanya aku lempar dia pakai grafik penjualan biar dia tahu rasanya jadi data yang dilempar. Padahal ya, aku nggak pernah bener-bener benci dia. Cuma, sebel aja. Dia kayak cermin hidup yang bikin aku sadar. Kadang, aku memang terlalu spontan, terlalu emosional. Hari ini seperti biasa, suasana kantor ramai. Aku lagi ngetik proposal klien sambil nyeruput kopi yang udah setengah dingin. Tiba-tiba suara Dimas terdengar di belakangku. Aruna, format presentasimu kurang rapi. Aku perbaiki ya. Aku menoleh pelan. Dia berdiri di belakangku, menatap layar laptopku tanpa minta izin dulu. Refleks aku menutup laptop itu sambil manyun. Dimas, kamu tahu nggak sih privasi itu penting? Aku menatapnya tajam. Dia cuma senyum tipis. Senyum paling menenangkan, sekaligus paling menyebalkan di dunia. Aku cuma bantu, bukan nyolong data. Aku mendengus. Bantu tapi bikin jantungku hampir copot. Dia tertawa pelan, nada suaranya tenang banget. Kamu terlalu mudah kaget, Aruna. Dan entah kenapa, cara dia menyebut namaku bikin sesuatu di dadaku sedikit aneh. Bukan marah, bukan juga senang, tapi semacam deg-degan yang nggak sopan. Siang itu kami rapat bareng tim marketing. Aku presentasi ide kampanye baru, konsep visual yang berani dan penuh warna. Semua orang tampak antusias, kecuali satu orang. Ya, dia, Dimas. Yang duduk tenang di pojok meja, tangan disilangkan, tatapannya tajam seperti detektor kebohongan. Desainnya menarik tapi tone-nya terlalu ramai, katanya. Kita harus tahu kapan berhenti supaya pesan utama nggak hilang. Aku menarik napas panjang. Dimas, kadang ide yang bagus itu harus berani keluar dari batas. Dia menatapku sebentar lalu menjawab santai. Dan kadang, ide yang terlalu berani justru kehilangan arah. Semua tim menatap kami berdua, antara kagum dan geli. Ya begini setiap kali aku dan Dimas satu ruangan, perdebatan kecil yang entah kenapa, selalu jadi tontonan gratis. Setelah rapat selesai, Tania, sahabatku sekantor, menepuk bahuku sambil nyengir. Kamu sadar nggak sih? Kalian tuh kayak pasangan yang udah menikah 2 tahun. Tiap hari debat hal sepele, tapi nggak bisa jauh. Aku melotot. Ih, jangan ngomong sembarangan. Aku sama dia? No way, Tania cuma terkekeh. Yakin? Soalnya setiap kali kamu ngomong soal Dimas, nada suaramu kayak, bumbu cabai rawit, pedes tapi nagih. Aku pura-pura nggak dengar. Tapi dalam hati aku tahu, ada sedikit kebenaran dari omongan Tania. Aku nggak tahu kenapa. Tapi setiap kali lihat Dimas, aku pengen marah. Dan setiap kali nggak lihat dia, aku malah ngerasa kantor jadi aneh. Kayak kehilangan sesuatu yang bikin hari rame. Sore itu, aku duduk di meja sambil menatap layar. Dimas lewat di depan mejaku, membawa segelas kopi. Tanpa banyak bicara, dia menaruh satu di mejaku juga. Kamu kelihatan capek. Ini tanpa gula, biar nggak kebanyakan manis. Aku melirik agak kaget. Biasanya dia cuma nyindir, bukan nyodorin kopi. Aku mengangkat alis. Ini modus ya? Dia menjawab tanpa menoleh. Kalau iya kamu mau jatuh ke dalamnya? Aku terdiam. Astaga, itu barusan flirting atau cuman aku yang kebanyakan drama? Kalimat itu terus terngiang di kepalaku bahkan setelah Dimas sudah duduk lagi di mejanya. Aku menatap gelas kopi yang dia taruh tadi. Tanpa gula. Tapi entah kenapa, rasanya manis banget. Aku mengembuskan napas panjang. Berusaha menepis pikiran aneh yang tiba-tiba muncul. Nggak mungkin, gumamku pelan. Dia cuma bercanda. Dimas mana mungkin flirting. Tapi sepanjang sore, aku nggak bisa fokus kerja. Setiap kali Dimas lewat di belakangku, aku refleks menegakkan badan, seolah takut ketahuan kalau aku, entah kenapa, tiba-tiba pengen senyum tiap lihat dia. Sekitar jam 5 sore, kantor mulai sepi. Sebagian besar tim sudah pulang. Tinggal beberapa orang yang masih lembur. Aku sendiri masih duduk di depan laptop, mencoba menyelesaikan revisi desain klien. Dan tentu saja,
Satu-satunya orang lain yang masih di ruangan itu adalah dia. Kamu belum pulang juga? Tanya Dimas tanpa menoleh dari layar. Belum, deadline-nya gila. Aku harus selesain malam ini. Jawabku tanpa menatapnya. Dia berdiri, mengambil jaketnya, lalu berjalan mendekat. Udah jam segini, nanti kamu tumbang. Mending lanjutin besok pagi. Aku mendengus. Kamu pikir aku segampang itu menyerah? Dia tersenyum samar. Enggak. Justru karena aku tahu kamu keras kepala, makanya aku khawatir. Aku berhenti mengetik. Khawatir Dimas Arya Satya? Khawatir. Aku menatapnya, mencari gurauan di matanya, tapi nggak ada. Tatapannya tenang, tulus, kayak dia beneran maksudinnya. Dan jujur aja, jantungku kayak salah tempo. Akhirnya aku menyerah juga. Kami keluar kantor bareng. Lampu-lampu jalanan sudah mulai menyala, dan udara malam cukup dingin. Kami jalan berdampingan tanpa banyak bicara, cuma suara langkah kaki dan deru mobil lewat. Kamu biasa pulang naik apa? Tanya Dimas. Naik ojek online, kenapa? Sendirian malam-malam begini? Bahaya loh, aku tertawa kecil. Tenang aja, aku punya semprotan anti nakal di tas. Dia ikut tertawa tapi matanya tetap serius. Tetap hati-hati ya. Ada sesuatu di cara dia bilang, hati-hati yang bikin perutku terasa aneh. Kayak ada kupu-kupu yang baru bangun tidur dan langsung panik karena nggak tahu harus terbang kemana. Sesampainya di depan gedung, aku membuka aplikasi ojek, tapi koneksi sedang lemot. Sambil menunggu, aku iseng menatap Dimas. Cowok itu berdiri di sampingku, tangannya dimasukkan ke saku, wajahnya diterpa cahaya lampu jalan. Dan untuk pertama kalinya sejak kenal dia, aku sadar, Dimas itu ganteng banget, bukan yang kayak model majalah. Tapi ada sesuatu di wajahnya, ketenangan, kedewasaan, dan tatapan mata yang kayak bisa menembus tembok emosiku yang paling keras. Kenapa lihat aku kayak gitu? Katanya tiba-tiba, suaranya pelan tapi jelas. Aku langsung panik. Hah? Siapa yang lihat? Aku cuman... lihat bayangan lampu di belakang kamu. Dia menatapku dengan ekspresi nyaris menahan tawa. Bayangan lampu ya? Lucu juga alasannya. Serius? Aku berhenti. Semakin aku ngomong, semakin kelihatan aneh. Akhirnya aku cuma mendesah dan pura-pura sibuk dengan ponsel. Setelah beberapa menit, akhirnya ojekku datang. Aku melambaikan tangan. Oke, aku duluan ya. Dimas mengangguk, lalu tiba-tiba menepuk ringan bahuku. Jangan lupa makan malam. Kamu suka lupa kalau lagi ngerjain sesuatu. Aku berhenti sesaat. Dia tahu aku suka lupa makan? Sejak kapan dia memperhatikan sampai segitunya? Kamu kok tahu? Tanyaku spontan. Karena tiap lembur, kamu selalu kelihatan lapar tapi gengsi buat bilang. Jawabnya sambil tersenyum kecil. Aku naik ke ojek dengan jantung yang berdebar aneh. Dan selama perjalanan pulang, aku cuma bisa menatap keluar jendela sambil memikirkan satu hal. Mungkin, aku mulai menyukai cowok yang setiap hari aku hina. Tapi bagaimana kalau itu cuma perasaan sesaat? Bagaimana kalau dia nggak merasa hal yang sama? Keesokan harinya aku datang ke kantor agak pagi. Kupikir Dimas belum datang, tapi ternyata dia sudah duduk di meja, sibuk dengan laptop dan secangkir kopi. Tanpa sadar, aku tersenyum melihat pemandangan itu. Pagi, sapaku. Dia menoleh, lalu membalas senyumku. Senyum yang kali ini terasa berbeda. Hangat. Pagi, Aruna. Kopinya udah aku siapin di meja kamu. Aku menatap meja kerjaku. Benar, ada segelas kopi di sana, tanpa gula. Sama persis seperti kemarin. Dan entah kenapa aku merasa hari itu akan jadi hari yang panjang. Karena setiap kali aku lihat Dimas, jantungku berdebar lebih keras dari biasanya. Dan ternyata, hari itu benar-benar jadi hari panjang seperti yang aku duga. Baru juga jam 9 pagi, manajer kami Raka sudah muncul di depan ruang kerja dengan ekspresi serius. Tim kreatif, rapat sebentar di ruang meeting ya. Ada pengumuman penting. Aku dan Tania saling pandang, lalu buru-buru bawa laptop. Di ruang meeting, semua sudah duduk, termasuk Dimas yang tampak santai dengan kopi di tangan. Aku pura-pura nggak lihat dia, tapi mataku malah nyasar ke arahnya terus. Bodoh banget Aruna, Raka mulai bicara dengan nada bersemangat. Kita baru dapat klien besar, perusahaan fashion terkenal. Kampanye mereka harus siap dalam 2 minggu. Semua langsung heboh. 2 minggu? Itu gila. Biasanya proyek kayak gini butuh sebulan lebih. Tapi yang bikin aku hampir copot jantung bukan itu. Dan untuk proyek ini, lanjut Raka, aku mau Aruna dan Dimas jadi lead tim kreatif. Seketika ruangan sunyi. Semua mata langsung ke arah kami berdua. Tania sampai nyengir lebar, jelas menahan tawa. Aku menatap Raka, nyaris tak percaya.
Aku sama Dimas? Dimas hanya tersenyum kecil. Siap, Pak. Raka menatapku dengan tatapan tajam tapi penuh makna. Kalian berdua punya chemistry kerja yang unik. Kadang ribut, tapi hasilnya selalu bagus. Ribut? Gumamku pelan. Itu bukan chemistry. Itu nyaris perang dingin. Dimas menoleh ke arahku dengan ekspresi datar tapi suaranya tenang. Ya sudah. Berarti kali ini kita belajar berdamai. Entah kenapa, nadanya terdengar seperti tantangan sekaligus. Janji. Beberapa jam kemudian kami sudah mulai brainstorming. Aku duduk di depan whiteboard, menggambar sketsa konsep. Dimas duduk di seberang, mencatat semua ideku dengan rapi. Sesuatu yang biasanya nggak dia lakukan kalau nggak setuju. Gimana kalau konsepnya real life beauty? Kataku sambil menggambar cepat. Modelnya nggak harus supermodel, bisa orang biasa dengan kepribadian kuat. Dimas menatapku sebentar, lalu mengangguk pelan. Ide yang bagus. Tapi pastikan visualnya tetap premium. Aku mengerutkan kening. Kamu nggak nyanggah. Biasanya kamu udah bilang nggak realistis di menit pertama. Dia tersenyum tipis. Mungkin aku mulai sadar. Kadang ide impulsifmu justru punya nyawa. Aku menatapnya lama. Ada nada lembut di ucapannya yang bikin dada hangat aneh. Aku pura-pura balik fokus ke whiteboard, padahal pipiku mulai terasa panas. Waktu berjalan cepat. Kami mulai nyaman kerja bareng. Sampai akhirnya, masalah besar datang. Menjelang sore, Dimas membuka laptop dan menatap layar dengan ekspresi panik yang jarang banget aku lihat. Aruna, file konsep visualnya mana? Aku menoleh santai. Die Drive Tim, folder Campaign Fashion, subfolder Moodboard Final. Kenapa? Nggak ada. Semuanya kosong. Aku langsung berdiri menghampiri laptopnya. Dan benar, file yang kami susun seharian hilang entah kemana. Aku panik. Jangan bercanda, Dimas. Tadi aku masih lihat filenya. Dia menghela napas, tenang tapi jelas tegang. Aku nggak bercanda. Kayaknya sistemnya error waktu sinkronisasi. Aku menatap layar dengan tatapan kosong. 2 minggu deadline, file hilang, dan kamu masih bisa tenang. Kalau aku panik, filenya bakal muncul lagi? Jawabnya datar tapi lembut. Aku terdiam. Oke, dia ada benarnya juga. Tapi rasanya pengen banget teriak. Kami akhirnya lembur berdua malam itu. Semua orang sudah pulang. Ruangan jadi hening, cuma suara keyboard dan AC. Aku menggambar ulang, Dimas menulis ulang deskripsi visual. Beberapa jam kemudian, aku mulai merasa lelah. Aku menengok ke arah Dimas. Cowok itu masih fokus. Wajahnya diterangi cahaya layar laptop. Ada ketenangan aneh di sana. Aku tiba-tiba merasa, nyaman, kamu nggak capek? Tanyaku pelan. Capek, jawabnya jujur. Tapi lebih capek lagi kalau lihat kamu stres sendirian. Aku menatapnya lama. Kamu ngomong gitu biar aku semangat ya? Enggak, aku ngomong gitu karena aku serius. Lalu dia menatapku. Dan di detik itu, waktu kayak berhenti sebentar. Tatapan matanya nggak tajam kayak biasanya. Lebih hangat, dalam dan entah kenapa bikin aku pengen mundur tapi juga pengen tetap di situ. Aku buru-buru mengalihkan pandangan. Udah balik kerja. Kalau enggak aku beneran baper. Baper? Dimas menaikkan alis. Menarik. Bukan gitu maksudku. Seruku cepat, wajahku memanas, dia tertawa kecil. Tenang, aku nggak akan ganggu fokusmu. Tapi kalau nanti kamu beneran baper, kasih tahu aku duluan ya. Aku menatapnya setengah kesal, setengah bingung. Apa barusan itu ancaman, rayuan, atau cuma candaan yang terlalu halus buat kupahami? Sekitar pukul 9 malam, proyek itu akhirnya terselamatkan. Kami duduk bersebelahan di meja panjang, memandangi layar dengan lega. Kerja bagus, Aruna, kata Dimas pelan. Kamu hebat hari ini, aku tersenyum kecil. Kamu juga. Meski nyebelin, kamu partner yang bisa diandalkan. Dia menatapku dengan senyum samar. Nyebelin tapi bisa diandalkan ya? Itu pujian paling aneh yang pernah aku dapat. Kami berdua tertawa. Dan untuk pertama kalinya, tawa itu terasa ringan. Nggak ada sindiran, nggak ada debat. Cuma dua orang yang mulai belajar saling ngerti. Tanpa sadar, mungkin juga mulai jatuh perlahan. Dan aku nggak tahu sejak kapan, tapi setiap kali Dimas tersenyum, dunia rasanya nggak serumit itu lagi. Keesokan harinya, suasana kantor terasa lebih hangat dari biasanya. Mungkin karena semalam kami berdua berhasil menyelamatkan proyek yang hampir gagal. Atau mungkin karena setiap kali aku menatap Dimas, aku jadi susah berhenti senyum. Aruna, kamu kenapa senyum-senyum sendiri? Tanya menatapku dari balik layar komputer. Ekspresinya penuh curiga. Aku buru-buru menegakkan punggung. Enggak, cuma kepikiran ide konsep baru aja. Tania menyipitkan mata.
Oh, ide konsep baru yang mirip wajah Dimas mungkin? Aku menatapnya tajam. Tanya, sumpah deh, kamu tuh kayak detektor gosip manusia. Dia hanya terkekeh, lalu kembali mengetik. Aku cuman ngingetin, kalau kamu mulai senyum pas ngelihat cowok, itu tanda-tandanya bahaya. Aku mendengus, tapi entah kenapa dadaku terasa hangat. Bahaya? Ya, mungkin benar. Karena aku mulai takut kalau hatiku beneran tertarik sama orang yang tiap hari aku adu argumen. Siang itu, tim kami rapat lagi. Kali ini Dimas duduk agak jauh dari aku. Biasanya dia duduk di sebelah kanan. Cukup dekat untuk bisa kami saling bisik-bisik nyindir hal sepele. Tapi sekarang, dia malah memilih kursi paling ujung. Aku memperhatikannya diam-diam. Tatapannya fokus ke layar, tapi wajahnya terlihat lebih datar dari biasanya. Bahkan ketika aku mencoba melempar komentar kecil saat presentasi, dia cuma tersenyum tipis tanpa balasan. Ada sesuatu yang berubah. Setelah rapat selesai, aku menghampirinya. Hei, kamu kenapa sih? Kok dari tadi kayak bukan Dimas yang aku kenal? Dia menatapku sebentar lalu menatap jam tangan. Aku cuma lagi banyak pikiran, Aruna. Aku mengangguk pelan. Masalah proyek? Dia ragu sejenak. Bukan. Masalah pribadi. Nada suaranya lembut tapi menjaga jarak. Seolah dia sengaja menarik diri sebelum aku bisa menembus dinding yang baru saja dia bangun di antara kami. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Dimas tetap profesional. Tetap datang pagi, tetap menyapa semua orang. Tapi entah kenapa, kehangatannya ke aku seolah menguap. Dia nggak lagi nyindir ringan, nggak lagi bercanda, dan nggak lagi nyodorin kopi pagi kayak biasanya. Dan yang paling parah, aku kangen. Kangen hal-hal kecil yang dulu bikin aku kesel. Suatu sore saat sebagian besar orang sudah pulang, aku memberanikan diri menghampirinya di pantry. Dia sedang menuang air panas ke dalam gelas. Aroma kopi langsung menguar, mengingatkanku pada malam-malam lembur yang tiba-tiba jadi hangat karena kehadirannya. Masih kerja? Tanyaku membuka percakapan. Masih sedikit, jawabnya singkat. Aku menggigit bibir, mencoba menyusun kata. Dimas, kalau kamu lagi marah sama aku bilang aja. Jangan tiba-tiba dingin kayak kulkas 2 pintu. Dia tertawa pelan, tapi tanpa senyum di mata. Aku nggak marah, Aruna. Aku cuma lagi mencoba nggak salah paham. Aku mengerutkan kening. Salah paham apa? Dia menatapku lama, seolah menimbang sesuatu. Aku takut mulai melihat kamu bukan cuma sebagai rekan kerja. Aku terdiam. Setengah dari diriku ingin tertawa, setengahnya lagi ingin menunduk dan pura-pura nggak dengar. Tapi, itu kan hal yang bagus. Suaraku pelan, hampir berbisik. Dia menghela napas. Bukan kalau nanti itu malah bikin kita berantakan di pekerjaan. Aku nggak mau hubungan profesional kita jadi kacau gara-gara perasaan yang belum tentu jelas. Aku menggenggam gelas yang kubawa, mencoba menenangkan hati yang tiba-tiba berdetak lebih keras. Jadi kamu pilih logika gitu? Bukan logika, katanya lembut. Aku cuma berusaha realistis. Aku menatapnya dengan mata yang mulai panas, tapi aku tersenyum. Senyum yang dipaksakan. Oke, realistis. Tapi kamu tahu kan, perasaan itu nggak bisa dikontrol kayak file spreadsheet. Dia menunduk, dan untuk pertama kalinya, aku lihat Dimas kehilangan kata-kata. Malam itu aku pulang sendirian. Kantor sudah sepi, dan di lift, hanya suara lembut musik instrumental yang menemani. Aku menatap pantulan wajahku di cermin lift, mata yang lelah, tapi bukan karena kerja. Lebih ke hati yang bingung. Kenapa harus aku yang jatuh cinta pada orang yang terlalu logis untuk jatuh cinta balik? Keesokan paginya Dimas tetap seperti biasa. Tenang, sopan, profesional. Dan aku mencoba berpura-pura nggak peduli. Walau setiap kali dia bicara di rapat, aku masih bisa ngerasain jantungku bereaksi tanpa izin. Tania menatapku dari kejauhan, mengangkat alis. Kamu kenapa kelihatan kayak abis ditolak lembut? Aku menghela napas. Karena kayaknya emang gitu. Tapi kan belum tentu, katanya lembut. Kadang cowok logis kayak Dimas cuma butuh waktu. Cinta mereka jalan pakai GPS, lambat tapi pasti. Aku tersenyum kecil mendengar ucapan itu. Mungkin benar cinta Dimas memang seperti GPS, selalu mencari arah terbaik bahkan kalau harus memutar jauh. Tapi masalahnya, aku sudah di sini, menunggu di simpang yang sama. Takut kalau dia malah belok ke arah lain. Pagi itu kantor sedikit lebih ramai dari biasanya. Raka memanggil seluruh tim ke ruang rapat kecil. Aku yang masih setengah ngantuk buru-buru membawa laptop dan kopi, berharap rapatnya nggak panjang. Tapi begitu pintu terbuka, mataku langsung tertuju pada sosok asing di ujung ruangan. Cowok tinggi dengan rambut sedikit berantakan, kemeja biru muda yang digulung sampai siku,
dan senyum ramah yang entah kenapa langsung mencuri suasana. Teman-teman, kenalin ini Reno, desainer freelance yang bakal bantu tim kita buat project fashion 2 minggu ke depan, kata Raka memperkenalkan. Reno melambaikan tangan sambil tersenyum ke arah semua orang. Hai, aku Reno. Gak sabar kerja bareng kalian. Senyumnya, santai, tulus, beda banget dari senyum tenang Dimas yang penuh perhitungan. Dan saat matanya berhenti di aku, dia menambahkan, "Kamu Aruna kan? Aku udah lihat beberapa konsep desainmu. Keren banget, jujur. Aku agak kaget." Kamu udah lihat? Iya, Raka kasih akses foldernya kemarin malam. Aku suka cara kamu mainin warna dan karakter visualnya. Aku nyengir canggung. Wah, makasih. Dari seberang meja, aku bisa merasakan tatapan seseorang yang familiar, dingin dan tajam. Dimas. Dia nggak bilang apa-apa, cuma menatap Reno sebentar lalu membuka laptopnya pelan-pelan. Entah kenapa, suasana di ruangan jadi agak kaku. Beberapa jam kemudian, tim kami mulai kerja bareng Reno. Dan ya, aku harus jujur, cowok itu gampang banget bikin suasana cair. Dia supel, suka bercanda, dan selalu tahu cara ngomong yang bikin semua orang ngerasa dihargai. Aruna, aku suka banget warna di konsepmu ini, katanya sambil nunjuk ke layar. Boleh nggak kalau aku tambahin sentuhan tekstur di sini, biar lebih hidup? Boleh banget, kayaknya bakal keren. Kami berdiskusi dengan semangat, saling bertukar ide, dan untuk pertama kalinya setelah beberapa hari murung, aku bisa ketawa lagi di kantor. Tanya yang lewat bahkan sempat berbisik, "Aduh, kamu kalau ketawa gitu kayak orang jatuh cinta, Run." Aku langsung memelototinya. "Jatuh cinta apaan, Tania? Aku cuma lagi kerja." Tania mengedikkan bahu. "Kerja yang penuh bunga-bunga di udara ya?" Namun di tengah semua keceriaan itu aku sadar sesuatu. Dimas jarang ikut ngobrol. Dia lebih banyak diam. Hanya sesekali memberi masukan seperlunya. Biasanya dia yang paling cerewet soal detail desain, tapi sekarang bahkan komentarnya terasa datar. Saat istirahat siang, aku memutuskan menghampirinya. "Dimas, kamu kenapa?" Tanyaku pelan. Dia menatapku sekilas lalu menunduk. "Nggak kenapa-kenapa, aku menahan napas." "Kamu nggak suka aku kerja bareng Reno?" Dia terdiam sejenak sebelum menjawab. "Kamu kelihatan bahagia tadi. Jadi seharusnya aku juga ikut seneng kan?" Nada suaranya tenang, tapi matanya nggak berbohong. Ada sesuatu di sana, campuran cemburu dan perasaan yang dia tahan mati-matian. Sore harinya, setelah semua orang pulang, aku masih duduk di meja, menyelesaikan revisi terakhir. Reno datang menghampiri, membawa 2 gelas minuman. "Kamu belum pulang juga? Nih, aku bawain teh hangat. Biar nggak begadang lagi kayak semalam," katanya dengan senyum ramah. Aku tersenyum menerima. "Wah, makasih banget. Kamu penyelamat soreku. Kalau gitu aku punya nilai tambah dong di tim," ujarnya sambil tertawa kecil. Kami berbincang sebentar. Reno ternyata mudah diajak bicara. Topiknya ringan, penuh tawa, dan tanpa sadar, aku merasa nyaman. Sampai tiba-tiba, aku menyadari Dimas sedang berdiri tak jauh dari meja kami, sedang membereskan barang-barangnya. Dia melihat sekilas, lalu berkata datar, "Jangan pulang terlalu malam, Aruna." Nada suaranya sopan, tapi dingin. Aku membalas dengan senyum canggung. "Iya, aku bentar lagi." Dan tanpa menatap balik, dia pergi. Reno menatapku. Dia kayaknya perhatian banget ya. Aku menatap gelas di tanganku, lalu menjawab lirih, "Iya, bisa dibilang begitu. Cuma kadang caranya bikin bingung." Beberapa hari berlalu. Proyek kami berjalan cepat. Reno sering mengajakku brainstorming bareng. Kadang di pantry, kadang di balkon kecil kantor yang menghadap kota. Kami mulai dekat. Tapi setiap kali aku tertawa di dekat Reno, ada rasa aneh di dalam diri. Seperti bersalah pada seseorang yang bahkan gak pernah janji apa-apa padaku. Tania tentu gak melewatkan perubahan itu. "Run, aku tahu kamu lagi galau antara cowok lama yang dingin dan cowok baru yang manis. Tapi hati gak bisa ditarik garis lurus kayak diagram." Aku memutar bola mata. "Kamu ngomong kayak novelis cinta aja." "Bukan, aku cuman sahabat yang tahu kalau kamu belum benar-benar bisa lepas dari Dimas." Aku diam. Dan saat aku menatap ke arah meja Dimas yang kosong hari itu, aku tahu, Tania benar. Hari Jumat sore, tim kami pitching ke klien. Presentasi berjalan mulus, terutama karena kerjasama antara Dimas dan Reno yang luar biasa. Mereka berdua sama-sama hebat, tapi energinya berbeda. Dimas fokus dan strategis, Reno ekspresif dan spontan. Dan di tengah presentasi itu, aku sadar, aku berdiri di antara dua dunia yang sama-sama menarikku. Setelah acara selesai, kami semua turun ke lobi.
Reno tiba-tiba berkata, "Run, nanti malam mau makan bareng nggak? Aku tahu tempat baru yang enak banget." Aku sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Boleh, kenapa enggak? Dari sudut mata, aku sempat melihat Dimas yang berjalan di belakang kami. Dia menatapku sebentar lalu berkata pelan, "Selamat malam Aruna, hati-hati di jalan." Dan kali ini, suaranya bukan dingin, lebih ke pasrah. Aku membalas pelan, "Makasih Dimas." Lalu aku melangkah pergi bersama Reno, meninggalkan seseorang yang mungkin masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa logika bisa menenangkan hati. Padahal, kadang justru hati yang diam-diam menulis ulang logika itu sendiri. Dan malam itu, aku baru sadar seberapa rumitnya tulisan hati bisa mengacaukan semuanya dalam satu detak. Restoran tempat Reno mengajakku makan ternyata kecil tapi hangat. Lampu temaram, musik akustik lembut, dan aroma kopi bercampur vanila. Kami duduk di pojokan dekat jendela besar, tempat cahaya kota Jakarta menembus masuk seperti kelap-kelip bintang urban. "Tempatnya bagus ya," kataku sambil menatap keluar. "Aku tahu kamu bakal suka," Reno tersenyum. "Soalnya vibe-nya kayak konsep desainmu, sederhana tapi bikin orang betah." Aku terkekeh. "Kamu terlalu jago muji tahu nggak?" "Nggak muji, cuma jujur," jawabnya santai. Kami mengobrol panjang tentang kerjaan, musik, bahkan hal-hal remeh kayak kenapa nasi goreng di pinggir jalan lebih enak daripada di kafe mahal. Reno gampang bikin aku nyaman. Nggak ada tekanan, nggak ada perasaan salah langkah. Tapi entah kenapa, di tengah tawa kami, bayangan Dimas sesekali masih muncul di kepalaku. Cara dia menatapku saat bilang, "Selamat malam Aruna, hati-hati di jalan," terus terputar di ingatan. Ada sesuatu di balik tatapan itu yang nggak bisa aku abaikan. "Aruna," suara Reno memecah lamunanku. "Kamu kenapa bengong?" Aku tersenyum kecil. "Nggak, cuman kepikiran kerjaan." "Kamu tuh kayaknya tipe yang susah lepas dari mode kerja ya, bahkan pas makan malam," katanya sambil tertawa. Aku ikut tertawa. Mungkin iya, tapi mungkin juga aku lagi mikir orang yang nggak seharusnya aku pikirin. Reno menatapku dalam, tapi nggak memaksa. "Aku nggak tahu siapa yang kamu maksud, tapi aku harap suatu hari kamu bisa mikirin aku juga." Ucapnya pelan tapi serius. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi langsung menabrak hatiku yang belum sembuh. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Kerja sama kami bertiga, aku, Dimas, dan Reno. Jadi sorotan di kantor karena proyek berjalan sangat baik. Tapi di balik itu, suasana batinku berantakan. Setiap kali aku melihat Reno, aku ngerasa ringan dan bahagia. Tapi setiap kali Dimas lewat di depan meja, jantungku berdetak aneh, antara rindu dan canggung. Dan makin lama, Dimas justru semakin berubah. Dia mulai lebih banyak memperhatikan. Kadang menatapku dari jauh, kadang menanyakan hal-hal kecil yang dulu nggak dia pedulikan. "Udah makan, Ron? Jangan lembur sendirian. File presentasimu bagus, detail banget, sederhana." Tapi setiap kata dari Dimas seperti membuat hatiku ingin jatuh lagi, padahal aku baru saja berusaha berdiri. Suatu sore, saat semua orang sedang rapat mingguan, Raka tiba-tiba mengumumkan, "Oh ya, minggu depan kita bakal kirim 2 orang ke Bandung buat ketemu klien. Dimas dan Aruna, kalian berdua yang paling ngerti konsepnya, jadi tolong siapin semuanya." Ruangan langsung hening sesaat. Reno menoleh ke arahku cepat, lalu ke Dimas. Dimas hanya mengangguk datar. "Siap, Pak." Aku mencoba tersenyum profesional, tapi di dalam hati, campur aduk. 2 hari di luar kota, cuman berdua dengan Dimas? Logika, ini urusan kerja. Hati, siap-siap kacau. Beberapa jam setelah rapat, Reno menghampiriku. "Jadi kamu ke Bandung bareng Dimas?" Suaranya terdengar berusaha biasa. Aku mengangguk. "Iya, cuma 2 hari. Raka yang milih." Oh, dia diam sejenak. "Berarti aku yang bakal handle kantor sementara kamu nggak ada." Aku menatapnya lembut. "Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak masalah. Asal kamu nggak pergi terlalu jauh," katanya setengah bercanda, setengah serius. Aku tertawa kecil, tapi jantungku malah berat. "Reno, kamu orang baik. Tapi aku belum tahu aku siap atau enggak buat siapapun." Dia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Aku ngerti. Tapi aku nggak akan buru-buru, Aruna. Kadang, perasaan juga butuh waktu buat disambut kan?" Kata-katanya membuat hatiku hangat, tapi juga bingung. 2 pria, 2 perasaan. 2 cara mencinta yang berbeda. Hari keberangkatan tiba. Aku dan Dimas duduk bersebelahan di kereta menuju Bandung. Suasana hening di awal, hanya suara roda besi dan gumaman penumpang lain. Aku menatap jendela,
lalu memberanikan diri bicara, "Kamu kelihatan capek." "Lumayan," jawabnya tanpa menoleh. "Beberapa hari ini banyak revisi. Kamu yang minta loh. Harusnya kamu nggak protes." "Siapa bilang aku protes? Aku cuma butuh istirahat. Tapi tiap kali lihat kamu sibuk kerja, aku malah jadi semangat lagi." Aku menoleh cepat, terkejut. Dimas tersenyum tipis, matanya masih menatap keluar jendela. "Aku serius, Ron. Kamu bikin suasana kerja jadi beda." Aku nggak tahu harus jawab apa. Jadi aku hanya diam, pura-pura sibuk dengan ponsel. Tapi di dalam hati, aku tahu sesuatu sedang bergerak. Pelan tapi pasti. Sesampainya di Bandung, kami langsung meeting dengan klien seharian. Dimas tetap profesional, tapi lebih hangat dari biasanya. Dia beberapa kali menatapku dengan tatapan yang dulu hanya muncul di imajinasiku. Malamnya, setelah semua pekerjaan selesai, kami duduk di balkon hotel yang menghadap lampu kota. Udara Bandung sejuk dan suasana terasa tenang. Kami diam lama, sampai akhirnya aku berkata, "Dimas, aku mau tanya sesuatu." "Apa?" "Kamu dulu bilang kamu takut salah paham. Takut perasaan bikin segalanya berantakan. Tapi sekarang, kamu masih takut?" Dia menatapku lama, matanya dalam, suaranya pelan tapi jelas. "Iya, tapi sekarang aku lebih takut kehilangan kamu." Aku terdiam. Kata-kata itu meluncur begitu saja, tapi cukup untuk mengguncang hatiku sepenuhnya. "Kamu sadar nggak, Run?" lanjutnya. "Aku udah berusaha pakai logika sejak awal. Tapi ternyata, logika kalah telak." Aku menunduk, mencoba menahan debaran di dada. "Dimas, semuanya udah terlalu rumit. Ada Reno, ada kamu, dan aku bahkan nggak tahu perasaanku sendiri." Dia tersenyum lembut. "Kamu nggak harus tahu sekarang. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku di sini, dan nggak akan kemana-mana." Malam itu, aku berdiri di balkon sendirian setelah Dimas masuk kamar sebelah. Udara Bandung membawa suara malam yang lembut. Aku menatap langit dan berbisik pada diri sendiri. Kalau cinta itu pilihan, kenapa rasanya seperti kehilangan arah setiap kali aku mencoba memilih? Dan mungkin besok jawabannya akan mulai terungkap, entah lewat Dimas atau Reno. Dan malam itu, aku menatap langit Bandung yang bertabur lampu, berharap semesta bisa memberi tanda. Siapa yang sebenarnya harus aku pilih? Pagi harinya, udara Bandung masih dingin dan lembab. Aku bangun lebih awal dari biasanya, duduk di balkon kecil sambil menikmati kopi hotel yang rasanya biasa saja, tapi aromanya menenangkan. Di bawah sana, jalanan masih sepi. Hanya beberapa mobil lewat, dan suara burung terdengar samar dari kejauhan. Aku membuka laptop, mencoba mengecek laporan proyek, tapi pikiranku malah melayang ke kejadian semalam. Kata-kata Dimas yang masih terngiang. "Aku lebih takut kehilangan kamu." Sederhana, tapi menimbulkan efek luar biasa di hatiku. Bahkan sampai sekarang, rasanya masih sulit bernapas kalau mengingat tatapan matanya saat mengatakannya. Pagi Aruna, suara itu datang dari belakang. Aku menoleh. Dimas berdiri di ambang balkon, masih dengan rambut agak berantakan dan kemeja abu-abu yang belum disetrika sempurna. Tapi entah kenapa, justru kesederhanaan itu yang membuat dadaku hangat. "Kamu udah bangun?" tanyanya sambil meneguk kopi di tangannya. "Udah dari tadi? Bandung terlalu damai buat ditinggal tidur lama," jawabku sambil tersenyum kecil. Dia duduk di kursi sebelahku. "Hening." Hanya suara angin yang berembus dan aroma kopi yang menyatu di udara. "Ran," katanya pelan. "Aku kepikiran banyak hal semalam." Aku menatapnya, menunggu. Aku tahu hubungan profesional kita penting. Tapi aku juga nggak mau terus pura-pura kalau aku nggak punya perasaan. Aku menggigit bibir, menahan debaran yang makin kencang. "Kamu yakin ini nggak cuma karena kita lagi di luar kota? Kadang suasana bisa bikin semuanya terasa lebih intens." Dimas tersenyum lembut. "Mungkin suasana bantu aku sadar, tapi perasaanku nggak muncul semalam aja. Ran, udah lama." Dia menatapku dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, aku nggak bisa mengalihkan pandangan. Aku jatuh cinta sama kamu dengan cara paling bodoh. Dari setiap perdebatan kecil yang dulu aku pikir cuma gangguan. Dadaku terasa sesak. Sebagian diriku ingin langsung menjawab, tapi sebagian lagi takut. Karena aku tahu, di Jakarta, ada seseorang yang juga menungguku memahami hatiku sendiri. Hari itu berjalan cepat. Meeting dengan klien berjalan lancar. Mungkin karena kami berdua jadi lebih kompak dari biasanya. Kami saling menatap saat presentasi, saling menimpali dengan lancar, dan di antara semua keramaian itu, ada momen-momen kecil yang membuatku sadar, aku dan Dimas sudah berubah.
Saat perjalanan pulang menuju hotel, Dimas tiba-tiba berkata, "Aku tahu kamu masih bingung, tapi aku nggak minta jawaban sekarang. Terus kamu mau apa?" Tanyaku pelan, aku cuma mau kamu tahu. Aku nggak akan pergi bahkan kalau akhirnya kamu nggak pilih aku. Kalimat itu sederhana tapi tajam, seperti pisau yang melukai dengan lembut. Aku menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangan keluar jendela. Kota Bandung yang indah tiba-tiba terasa penuh makna. Malamnya, kami kembali duduk di balkon. Udara mulai dingin, tapi anehnya, suasana justru hangat. Kami bicara tentang hal-hal kecil, dari kerjaan, makanan, sampai film yang sama-sama kami suka. Sampai akhirnya, Dimas tiba-tiba berkata pelan, "Aku pernah kehilangan seseorang karena terlalu sibuk berpikir logis. Sejak itu, aku janji nggak mau ulangi kesalahan yang sama." Aku terdiam. "Maksudnya?" Dia menatap ke arah langit. "Dulu, aku pacaran sama rekan kerja juga. Tapi aku terlalu takut hubungan itu merusak karier kami, jadi aku memilih mundur. Dia malah pindah kantor dan pergi tanpa pamit. Aku baru sadar, kadang yang kita pikir menghindari masalah justru bikin kita kehilangan hal paling berharga." Aku menatapnya lama, lalu tersenyum pelan. "Kamu takut kejadian itu terulang?" "Bukan takut. Aku cuman gak mau kehilangan kesempatan buat jujur kali ini." Aku menelan ludah. Jujur. Kata yang sederhana, tapi selalu sulit dilakukan saat hati dihadapkan pada dua arah. Tepat saat suasana mulai tenang dan penuh keheningan indah itu, ponselku bergetar. Notifikasi pesan masuk dari Reno. "Ran, maaf ganggu. Aku cuma mau bilang semoga perjalananmu lancar. Aku lagi di kantor, dan barusan Raka ngomong sesuatu yang mungkin kamu harus tahu nanti. Hati-hati ya." Aku menatap layar lama bingung. Dimas menoleh. "Ada apa?" Aku cepat-cepat menyembunyikan ponsel. "Enggak, cuma pesan dari kantor." Dia mengangguk, tapi ekspresinya berubah sedikit, antara curiga dan menahan tanya. Aku mencoba tersenyum. "Ayo istirahat. Besok pagi kita balik Jakarta. Tapi sepanjang malam aku nggak bisa tidur." Kata-kata Dimas terus terputar di kepala. "Aku nggak akan pergi bahkan kalau kamu nggak pilih aku." Dan pesan Reno, "Raka ngomong sesuatu yang mungkin kamu harus tahu nanti." Dua kalimat dari dua pria berbeda, tapi keduanya sama-sama membuat hatiku tidak tenang. Keesokan paginya, kami berangkat lebih awal. Di dalam kereta, Dimas tertidur dengan kepala miring ke arah jendela, sementara aku memandangi pemandangan yang bergerak cepat di luar sana. Hujan tipis turun membuat kaca berkabut. Aku menulis dengan jari di kaca itu, huruf D kecil, lalu kuhapus lagi cepat-cepat. "Kamu nulis apa?" Suara Dimas pelan, setengah sadar. Aku kaget menoleh cepat. Enggak nulis apa-apa." Dia tersenyum samar, matanya masih setengah tertutup. "Kalau itu inisial seseorang, aku harap itu bukan D-nya Donat." Aku tertawa kecil, tapi jantungku deg-degan. "Kamu sadar juga ya?" "Kalau soal kamu, aku selalu sadar." Sesampainya di Jakarta, suasana kantor langsung sibuk. Reno menyambut kami di lobi dengan senyum ramah, tapi aku bisa lihat ada sesuatu di matanya, sesuatu yang berat. "Run, nanti sempat sebentar. Aku mau ngomong hal penting," katanya pelan. Aku menelan ludah. "Sekarang aja boleh." "Bukan di sini. Di rooftop sepulang jam kantor." Aku mengangguk. Dan untuk pertama kalinya sejak ke Bandung, aku merasa dunia di sekitarku kembali berputar. Tapi kali ini, dengan dua arah yang saling berlawanan. Sore nanti, aku harus mendengar sesuatu dari Reno. Dan entah kenapa, aku punya firasat, apapun yang dia katakan, akan mengubah segalanya antara aku, Dimas, dan ada semua perasaan yang belum sempat diucapkan dengan sepenuhnya. Di titik itu, Aruna dipaksa memilih antara cinta yang tumbuh dari logika atau cinta yang datang bersama luka. Dan sore itu, aku tahu, keputusan apapun yang muncul setelah pertemuan di rooftop akan mengubah arah segalanya. Langit sore Jakarta tampak seperti kanvas besar yang diwarnai jingga dan ungu lembut. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang belum turun sepenuhnya. Aku melangkah pelan ke arah rooftop kantor, tempat Reno sudah menungguku bersandar di pagar pembatas, menatap horizon kota. Reno menoleh begitu mendengar langkahku. Senyumnya tetap sama dalam ramah dan lembut, tapi matanya berbeda. Ada kesedihan yang tak biasa di sana. "Kamu datang juga," katanya pelan. "Kamu bilang mau ngomong sesuatu." Jawabku sambil berdiri di sebelahnya. Reno mengangguk, menarik napas panjang. "Iya. Tapi sebelum aku ngomong, aku mau kamu janji, jangan langsung marah atau menilai." Aku mengernyit. "Reno, kamu bikin aku khawatir. Aku tahu.
Makanya aku pengen jujur sekarang, sebelum semuanya makin rumit. Dia menatap ke depan, ke arah gedung-gedung tinggi yang mulai diselimuti senja. Aku kenal Dimas jauh sebelum aku masuk ke kantor ini. Aku tertegun. Kenal? Maksudnya? Kami dulu pernah kerja bareng di agensi lama. Yang awalnya baik-baik aja sampai akhirnya terjadi sesuatu yang bikin kami berhenti bicara. Aku diam. Angin sore mulai terasa dingin di kulit. Sesuatu apa? Reno tersenyum getir. Perempuan. Hatiku berdebar pelan. Perempuan? Iya. Dulu kami sama-sama deket sama satu orang. Klien. Dia nggak tahu kami berdua suka sama dia. Tapi akhirnya, karena salah paham, hubungan kerja kami pecah. Aku dituduh ngerebut proyek, padahal aku cuma berusaha bantu dia. Dan sejak itu Dimas nggak pernah mau lihat muka aku lagi. Aku menatapnya dalam. Dan kamu nggak pernah jelasin. Aku udah coba. Tapi waktu itu dia nggak mau dengar. Reno menarik napas dalam, lalu menatapku. Makanya waktu aku tahu kamu satu tim sama Dimas, aku sempat mikir mau mundur. Tapi entah kenapa, setiap kali aku lihat kamu, aku ngerasa pengen tetap di sini. Aku menunduk. Jadi semua ini bukan kebetulan ya? Mungkin semesta cuma lagi iseng ngetes kita, katanya dengan senyum pahit. Aku nggak datang buat nyakitin siapapun Aruna, aku cuman beneran suka sama kamu. Kata-katanya menggantung di udara, berat tapi jujur. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mencerna semuanya. Reno, kataku pelan, aku hargai kejujuran kamu. Tapi kamu sadar kan, ini bikin semua jadi rumit banget? Aku tahu. Tapi aku lebih takut kamu tahu dari orang lain, dan malah mikir aku sembunyi sesuatu. Aku menatapnya, mencoba membaca kejujuran dari wajahnya, dan aku menemukannya. Reno memang tulus, tapi luka lama yang belum sembuh antara dia dan Dimas pasti akan jadi badai baru di antara kami bertiga. Tanpa kami sadari, suara langkah terdengar dari belakang. Aku menoleh, dan jantungku langsung berdegup kencang. Dimas berdiri di ambang pintu rooftop, ekspresinya datar tapi matanya tajam. Kayaknya aku datang di waktu yang salah, ya, ucapnya pelan. Reno memutar badan cepat. Dimas, tunggu. Aku mau jelasin. Nggak perlu, potong Dimas cepat. Aku udah dengar cukup. Udara di antara kami berubah. Sunyi, tegang seperti sebelum hujan turun. Aku berusaha menenangkan suasana. Dimas, tolong jangan salah paham. Aku nggak salah paham, Run. Aku cuma sadar. Ternyata masa lalu emang nggak pernah benar-benar pergi. Aku menatapnya, merasa perih di dada. Aku baru tahu soal ini barusan. Aku tahu dia cuma jujur. Dimas memotong lagi. Tapi kamu ngerti kan? Rasanya kayak apa ngelihat orang yang dulu bikin semuanya hancur, sekarang berdiri di sebelah orang yang... Dia berhenti menahan diri yang aku sayang. Suara terakhirnya nyaris tak terdengar. Tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku membeku. Reno menatap Dimas dalam. Gue gak datang buat ngulangin kesalahan, Dim. Gue datang buat perbaiki yang dulu rusak. Perbaiki? Dimas tersenyum miring. Atau lu cuma pengen buktiin kalau lu masih bisa ngambil sesuatu dari gue? Lu masih sama aja. Selalu mikir semua orang punya niat tersembunyi. Aku melangkah maju, berdiri di antara mereka. Cukup, kalian berdua tolong berhenti. Aku nggak mau jadi alasan kalian saling benci lagi. Keduanya diam, tapi matanya tetap saling menatap. Dua pria yang dulu bersahabat, kini berdiri di sisi berlawanan karena masa lalu dan... Aku menarik napas panjang. Aku butuh waktu, kataku akhirnya. Aku nggak bisa mikirin semua ini sambil dengar kalian saling sindir. Dimas menatapku, wajahnya melunak sedikit. Aku ngerti. Reno juga mengangguk pelan. Aku nggak akan maksa, Run. Tapi kalau kamu butuh seseorang buat dengerin, aku ada. Aku menunduk, menatap lantai beton dingin di bawah kakiku. Rasanya seperti berdiri di antara dua arah yang sama-sama punya sejarah. Satu dibangun dari perdebatan dan kejujuran yang lambat tumbuh menjadi cinta, satu lagi dari kenyamanan dan kehangatan yang muncul begitu cepat tapi terasa nyata. Saat aku turun dari rooftop malam itu, Jakarta sudah diselimuti lampu-lampu kota yang berkilau. Aku berjalan tanpa arah, sambil menatap pantulan diriku di kaca lift. Mata yang lelah, tapi hati yang terlalu penuh. Cinta nggak selalu datang di waktu yang tepat, bisikku pada diri sendiri. Tapi kenapa harus datang bersamaan? Di bawah sana, di parkiran, Dimas menatap langit malam dari balik mobilnya yang belum ia nyalakan. Sementara di atas, Reno masih berdiri di rooftop, menatap arah yang sama. Dan aku, di tengah-tengah mereka berdua, hanya bisa berharap semesta memberi sedikit waktu sebelum salah satu dari kami terluka terlalu dalam.
Tapi ternyata, semesta nggak pernah benar-benar menunggu. Sejak malam itu, kantor terasa seperti medan perang tanpa suara. Dimas kembali jadi versi dirinya yang dulu. Tenang, profesional, tapi dingin. Reno juga menjaga jarak. Bahkan candaan recehnya yang dulu bisa bikin ruang kerja terasa hangat, sekarang hilang begitu saja. Dan aku belajar pura-pura. Pura-pura nggak lihat tatapan Dimas yang sengaja menghindar. Pura-pura nggak dengar suara Reno yang menahan sesuatu setiap kali aku lewat. Pura-pura nggak merasa kehilangan keduanya. Padahal setiap hari, hatiku makin berat. Hari itu hujan turun sejak sore. Langit gelap, jalanan berkilau oleh lampu kendaraan yang memantul di aspal basah. Aku masih duduk di kantor, menatap layar laptop dengan mata lelah. Deadline masih jauh, tapi pikiranku jauh lebih berantakan dari file yang belum kusimpan. "Ran, kamu belum pulang?" Suara Tania memecah keheningan. Aku tersenyum tipis. "Nanti deh, Tan. Lagi nggak pengen kemana-mana." Tania menatapku lama, lalu menepuk bahuku. "Kamu tuh kayak film drama yang belum selesai, tahu nggak? Semua orang udah tebak endingnya bakal sedih, tapi tetap pengen nonton." Aku tertawa kecil. "Makasih sutradara." Dia ikut tertawa lalu pamit pulang. Dan saat pintu lift tertutup, hanya tersisa suara hujan dan dengung lembut AC. Sunyi. Tapi bukan jenis sunyi yang tenang, lebih seperti hampa yang menekan dada. Aku akhirnya memutuskan turun ke bawah. Hujan masih deras. Kuperhatikan jalanan dari lobi, dan untuk pertama kalinya aku sadar betapa sepi kota ini saat semua orang sibuk berlindung. Tiba-tiba, dari arah pintu, seseorang datang berlari sambil menutup kepala dengan map hitam. Reno. Bajunya agak basah, rambutnya meneteskan air, tapi senyumnya masih ada, meski sedikit pudar. "Aku pikir kamu udah pulang," katanya sambil mengibas rambutnya. "Aku juga pikir kamu udah pulang duluan." Dia tertawa kecil. Ternyata kita sama-sama keras kepala ya. Aku tersenyum samar. Mungkin karena kita berdua lagi kabur dari hal yang sama. Dia menatapku, tapi tak bertanya lebih jauh. "Kamu mau aku antar pulang?" Tanyanya akhirnya. Aku menggeleng. Aku mau jalan bentar. Kadang hujan bisa bantu nenangin kepala. Reno mengangkat alis. "Jalan di tengah hujan? Kamu yakin?" "Yakin. Lagian aku nggak akan leleh kok. Aku bukan gula." Dia tertawa pelan, lalu menarik jaketnya. "Ya udah, kalau gitu aku temenin." Kami berjalan di trotoar depan kantor, tanpa payung, tanpa rencana. Hujan deras menetes di rambutku, menempel di pipi, tapi entah kenapa rasanya justru lega. Seolah semua beban yang kusimpan selama ini ikut turun bersama tetesan air itu. "Dulu aku suka banget sama hujan," kataku pelan. "Tapi semenjak kerja di sini, aku malah jarang menikmati hal-hal kecil." "Hujan itu aneh," balas Reno. "Kadang bisa bikin orang sedih, tapi juga bisa nyembuhin. Kayak perasaan." Aku menatapnya. "Kamu ngomong gitu kayak lagi ngelamar peran di film romantis." Dia terkekeh. "Kalau iya, kamu mau jadi lawan mainnya?" Aku tertawa kecil, tapi sebelum sempat menjawab, sebuah mobil berhenti di pinggir jalan. Lampunya menyorot kami, kaca jendela turun perlahan, dan aku membeku. Dimas, wajahnya terlihat serius. Ia menatap kami berdua, lalu berhenti pada aku. "Masuk, nanti kamu sakit." Suaranya datar, tapi ada nada cemas yang coba ia sembunyikan. Aku menatapnya lama. Hujan semakin deras, air menetes di ujung rambutku. "Aku nggak apa-apa, Dim. Lagian aku udah bareng Reno." Dimas menatap Reno sejenak, lalu menghela napas. "Reno, boleh kita bicara sebentar?" Reno menatapku, lalu mengangguk pelan. "Nggak apa-apa." Aku mengangguk. "Pergi aja. Aku tunggu di sini." Keduanya berjalan menjauh. Berdiri di bawah kanopi depan kafe kecil di seberang jalan. Aku nggak bisa dengar apa yang mereka bicarakan. Tapi dari bahasa tubuhnya, aku tahu percakapan itu berat. Dimas berbicara dengan nada tegas, sementara Reno mencoba tetap tenang. Sesekali Reno menunjuk ke arahku, lalu menunduk, sampai akhirnya Dimas berbalik. Dia berjalan ke arahku dengan langkah pelan, wajahnya lembut tapi matanya lelah. "Kamu basah kuyup," katanya pelan, mengambil tisu dari saku jasnya. Dia menyodorkannya padaku, lalu berdiri diam di depanku tanpa berkata apa-apa. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang hampir ikut turun bersama hujan. "Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu sayang aku waktu itu?" Tanyaku tiba-tiba. Dia terdiam. "Karena aku takut." "Takut apa?" "Takut kehilanganmu. Takut kalau perasaan ini malah bikin kamu menjauh." Aku menatapnya, setengah marah, setengah lega.
Tapi kamu sadar nggak, Dimas? Justru karena kamu diam, aku yang makin jauh. Hujan semakin deras, seolah ikut menegaskan kata-kataku. Kami berdiri di sana, di tengah jalan yang nyaris kosong, hanya diiringi suara hujan dan detak jantung yang tak mau tenang. Dimas menatapku, kali ini tanpa menahan diri. Aku nggak bisa pura-pura lagi, Run. Aku beneran sayang kamu, dari dulu. Aku menunduk, membiarkan air mata bercampur dengan hujan di pipiku. Tapi kenapa sekarang baru bilang? Karena baru kali ini aku sadar, rasa takut kehilangan kamu jauh lebih buruk dari takut gagal di kantor. Kami terdiam lama. Di kejauhan, Reno menatap kami berdua dengan ekspresi yang sulit diartikan. Bukan marah, bukan kecewa, tapi lebih seperti seseorang yang akhirnya mengerti posisinya di cerita ini. Dia berbalik perlahan dan pergi tanpa kata. Sementara aku dan Dimas masih berdiri di bawah hujan, tanpa tahu harus melangkah kemana. Tapi kali ini, setidaknya kami berhenti berpura-pura. Dan jujur, rasanya menenangkan. Meski aku tahu, kejujuran juga bisa jadi awal dari perpisahan yang tak pernah direncanakan. Malam itu, setelah hujan mereda, kami duduk berdua di halte kecil depan kantor. Jalanan masih mengilap, lampu-lampu kota memantul di genangan air, menciptakan warna-warni yang anehnya. Terasa damai, Dimas diam menatap ke depan. Aku juga diam, tapi pikiranku berisik. Tentang kami, tentang Reno, tentang semua yang terjadi terlalu cepat. Aku nyesel, kata Dimas pelan. Aku menoleh. Nyesel kenapa? Nyesel karena selama ini aku lebih milih aman daripada jujur. Nyesel karena aku biarin kamu deket sama orang lain, cuma karena aku takut dianggap nggak profesional. Aku tersenyum tipis. Dimas yang penuh logika akhirnya ngomong kayak gini juga. Dia menatapku, lalu tersenyum. Ternyata logika nggak selalu bisa nolong kalau udah nyangkut urusan hati. Kami tertawa kecil, tapi tawa itu cepat memudar, digantikan hening yang lembut. Ada sesuatu di antara kami. Bukan lagi jarak, tapi ketakutan baru. Kalau setelah semua pengakuan ini, justru kami harus berpisah. Keesokan harinya, suasana kantor kembali hidup. Tapi bagiku, semuanya terasa berbeda. Dimas terlihat lebih tenang, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia menyapaku dengan tatapan yang penuh arti. Pagi, Aruna. Pagi juga, Dimas. Cuma 2 kata sederhana, tapi hatiku berdebar seperti mendengar pengakuan lagi. Namun kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Siang harinya, Tania masuk ke ruanganku dengan wajah canggung. Run, kamu udah dengar? Aku menatapnya. Dengar apa? Reno, dia ngajuin resign. Aku terdiam. Katanya dia dapat tawaran kerja di Surabaya. Minggu depan berangkat. Kalimat itu menggema di kepalaku seperti gema kosong. Reno, pergi? Aku tahu setelah hujan malam itu dia terlihat berbeda. Lebih tenang, seolah sudah menerima sesuatu. Tapi aku nggak menyangka keputusannya secepat itu. Sore harinya aku menemuinya di pantry. Reno sedang mengemasi barang-barangnya, beberapa foto tim dan cangkir kopi kesayangannya. Kamu beneran mau pergi? Tanyaku pelan. Dia menatapku dengan senyum khasnya, lembut tapi menyesakkan. Iya, aku pikir, udah waktunya. Tapi kenapa buru-buru? Karena kadang, Aruna, bertahan di tempat yang bikin hati penuh bukan keberanian, tapi bentuk lain dari menyiksa diri. Aku menatapnya, ingin marah tapi juga nggak bisa. Kamu nggak harus kabur. Reno, kita masih bisa baik-baik di sini. Aku nggak kabur, katanya pelan. Aku cuma belajar mundur. Kadang cinta juga butuh ruang buat nggak jadi beban. Aku menunduk. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan. Kamu masih marah sama Dimas? Enggak, jawabnya cepat. Aku bahkan udah maafin dia sebelum aku datang ke kantor ini. Terus kenapa nggak kalian benerin semuanya dulu? Reno tersenyum. Karena nggak semua yang rusak harus diperbaiki, Ron. Ada yang cukup dikenang aja. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Yang bisa kulakukan cuman berdiri di sana, melihatnya menutup kotak terakhirnya, lalu menepuk pundakku sebelum pergi. Jaga Dimas ya. Dia kelihatannya kuat, tapi sebenarnya dia gampang kehilangan arah. Aku tersenyum kecil. Kamu juga jaga diri di sana. Dia mengangguk, lalu berjalan keluar dengan langkah ringan, seolah meninggalkan semua beban yang pernah dia pikul sendirian. Dan entah kenapa meski sedih aku tahu, dia akhirnya damai. Malamnya aku dan Dimas duduk lagi di ruang meeting yang sudah kosong. Hanya kami berdua, ditemani lampu temaram dan suara lembut hujan yang kembali turun. Reno udah pamit ke aku, kata Dimas. Aku tahu,
Dia menatapku lama. Kamu sedih? Aku menghela napas. Sedih, iya, tapi juga lega. Karena nggak ada lagi yang harus disembunyikan. Aku juga ngerasa gitu. Kami terdiam lagi. Tapi kali ini diamnya bukan canggung, melainkan tenang. Ada sesuatu yang berubah dalam diri Dimas. Dia nggak lagi menahan perasaan, nggak lagi menjaga jarak. Aku nggak tahu ini bakal gimana ke depannya, katanya lirih. Tapi aku pengen kita mulai dari awal. Nggak sebagai rekan kerja, nggak sebagai musuh, tapi sebagai dua orang yang berani jujur. Aku tersenyum kecil. Dan kalau ternyata dunia kerja bikin kita ribet lagi, kita cari kantor baru, jawabnya santai. Aku tertawa lalu menatapnya. Kamu beneran mau ambil risiko ini? Dia mengangguk pelan. Kalau risiko itu namanya Aruna, aku ambil. Suara hujan makin deras di luar. Tapi di dalam ruangan kecil itu, aku merasa hangat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mungkin begini rasanya berdamai. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena akhirnya kita berhenti lari. Aku menatapnya dengan mata yang masih basah. Setelah hujan, kamu nggak akan pergi, kan? Dimas menggeleng, lalu tersenyum lembut. Enggak, aku udah selesai pergi dari apa yang aku sayang. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku berhari-hari setelah malam hujan itu. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya. Dimas memang kembali, bukan sekadar secara fisik tapi juga hatinya. Beberapa minggu berlalu dan kantor terasa berbeda. Suasananya masih sibuk. Tapi entah kenapa, semuanya terasa lebih ringan. Mungkin karena aku dan Dimas nggak lagi main tarik ulur perasaan. Kami nggak perlu pura-pura cuek, tapi juga nggak berlebihan. Hubungan kami sederhana, versi kami sendiri dari pelan tapi pasti. Kami masih sering berdebat soal kerjaan, masih saling sindir, tapi bedanya, sekarang setiap adu argumen selalu diakhiri dengan tawa. Kadang teman-teman kantor sampai bingung melihat perubahan itu. Dulu kalian kayak Tom and Jerry, celetuk Tania suatu siang. Sekarang malah kayak drama Korea episode terakhir. Aku hanya tertawa kecil. Namanya juga upgrade karakter. Dimas yang duduk di seberang meja cuman melirik, pura-pura sibuk dengan laptopnya. Tapi aku tahu, dari ujung matanya, dia menahan senyum. Semuanya berjalan manis. Sampai satu sore, saat aku dan Dimas sedang menunggu lift, seseorang memanggil namanya. Dimas? Kami menoleh bersamaan. Seorang perempuan berdiri di ujung koridor, mengenakan blazer krem dan membawa map tebal di tangannya. Wajahnya familiar, tapi aku nggak bisa langsung mengingat dari mana. Dimas tampak kaku beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum tipis. Rara, aku menatapnya, sedikit heran. Kamu kenal? Dulu? Iya, jawabnya pelan. Perempuan itu melangkah mendekat. Wajahnya cantik, matanya tajam tapi lembut. Ada aura percaya diri yang membuat kehadirannya terasa kuat. Lama banget nggak ketemu, Dim, katanya dengan nada akrab. Aku nggak nyangka kita bakal ketemu lagi di sini. Aku juga nggak nyangka, jawab Dimas canggung. Oh iya, Rara menatapku lalu tersenyum sopan. Kamu siapa? Rekan kerja ya? Aku tersenyum ramah. Ya, aku Aruna. Aruna? Rara mengulang pelan, seolah sedang menyimpan nama itu di pikirannya. Lift terbuka, tapi suasananya tiba-tiba berubah dingin. Kami bertiga masuk bersama, dan selama perjalanan turun, hanya ada suara dentingan lembut dari lantai lift yang berpindah. Setelah Rara turun lebih dulu di lantai bawah, aku menatap Dimas. Dia siapa? Tanyaku pelan. Dimas menarik napas dalam. Dulu kami pernah deket. Sebelum aku pindah ke perusahaan ini, aku terdiam. Deket kayak... Dia menatapku, lalu menunduk. Kayak kita sekarang. Hatiku mencelos tapi aku mencoba tenang. Oke, jawabku pelan. Terus kenapa kalian putus? Karena aku terlalu sibuk sama kerjaan. Dan karena aku nggak pernah bisa terbuka waktu itu. Ada nada penyesalan di suaranya. Dan aku tahu itu bukan kebohongan. Tapi tetap saja, rasa cemburu kecil mulai merayap tanpa izin. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Rara ternyata sekarang bekerja di perusahaan klien kami. Dan setiap kali rapat, entah kenapa, dia selalu memilih bicara langsung dengan Dimas. Mungkin cuma kebetulan, kata Tania, mencoba menenangkan. Kebetulan kok bisa terus-terusan ya? Balasku pelan sambil menatap mereka dari jauh. Rara tertawa kecil saat bicara dengan Dimas. Dan Dimas, meski berusaha menjaga jarak, tetap terlihat kikuk. Aku tahu dia nggak punya niat apa-apa. Tapi kadang yang menyakitkan bukan tindakan, melainkan bayangan yang tumbuh di kepala sendiri. Malam itu,
aku memutuskan untuk jujur. Kami duduk berdua di kafe kecil dekat kantor, tempat biasa kami menutup hari dengan obrolan ringan. Tapi kali ini suasananya berbeda. Dim, kataku pelan. Kamu masih ada rasa sama dia? Dia menatapku dengan wajah terkejut. Aruna, kenapa kamu tiba-tiba nanya begitu? Karena aku ngerasa kamu berubah. Nggak tahu kenapa, tapi tiap kali Rara ada, kamu selalu canggung. Dimas menghela napas panjang. Ran, aku nggak bohong. Aku pernah sayang sama dia. Tapi itu dulu. Sekarang semuanya udah selesai. Kamu yakin? Yakin. Karena yang aku pikirin sekarang cuma kamu. Aku menatapnya lama. Kata-kata itu seharusnya cukup. Tapi entah kenapa, ada bagian kecil dalam diriku yang tetap waspada. Bagian yang takut kehilangan lagi. Beberapa hari kemudian, Dimas nggak masuk kantor. Katanya ada rapat mendadak di luar kota. Bersama tim Rara. Dan disitulah semua ketenangan yang kupaksakan mulai retak lagi. Jadi mereka berangkat bareng, tanya-tanya dengan nada hati-hati aku. Hanya mengangguk sambil menatap layar laptop yang tiba-tiba terasa buram, mungkin cuma kerjaan. Kataku mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi hatiku tahu, rasa takut itu belum benar-benar pergi. Malamnya, ini aku menerima pesan dari Dimas ke Dimas gitu. Maaf nggak sempat kabarin, rapatnya molor. Aku balik besok pagi. Aku, sama Rara juga? Beberapa menit tanpa balasan. Dimas, iya. Tapi jangan salah paham ya. Aku cuma fokus kerja. Aku menatap pesan itu lama. 3 detik pertama, aku percaya. 5 detik kemudian, aku mulai bertanya-tanya. 10 detik kemudian, aku sadar. Ternyata belajar percaya kadang jauh lebih sulit daripada jatuh cinta. Keesokan harinya, Dimas kembali ke kantor. Wajahnya lelah tapi tetap menyapaku seperti biasa. Pagi, Run. Aku menatapnya singkat. Pagi. Dia menatapku beberapa saat, lalu tersenyum kecil. Kamu marah ya? Enggak. Tapi kamu nggak lihat aku sejak tadi. Aku menghela napas pelan. Aku cuma lagi belajar percaya. Tapi jujur, kadang rasanya capek. Dimas diam cukup lama sebelum menjawab. Aku tahu, tapi aku janji, Run. Aku nggak akan ulangi kesalahan masa lalu. Aku nggak akan bikin kamu ngerasa sendirian. Aku menatapnya lama. Ada kelelahan, tapi juga ketulusan yang nyata. Mungkin cinta memang nggak pernah sempurna. Tapi kalau 2 orang sama-sama mau berjuang, mungkin itu cukup. Sore itu, saat semua orang sudah pulang, Dimas menghampiriku dengan wajah serius. Besok, aku pengen kita berdua yang handle presentasi ke klien. Aku mau nunjukin sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang bisa ngebuktiin kalau masa laluku udah selesai. Aku mengerutkan dahi, tapi Dimas hanya tersenyum misterius. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah semua kekhawatiran itu, aku mulai percaya lagi. Kata-kata itu masih bergema di kepalaku saat aku berdiri di depan cermin keesokan paginya. Aku menatap pantulan diriku sendiri, rambut yang tertata rapi, blazer abu-abu favoritku, dan senyum yang setengah gugup, setengah siap menghadapi apapun yang akan terjadi hari ini. Hari ini bukan cuma soal presentasi proyek. Hari ini soal pembuktian. Di ruang meeting utama, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Beberapa orang dari tim Rara sudah duduk rapi di sisi kanan meja panjang, sementara tim kami bersiap di sisi kiri. Dan di tengah semua itu, Dimas Sinda berdiri tegak dengan laptop di tangannya, terlihat tenang tapi fokus. Begitu dia menatap ke arahku, aku tahu, dia bukan hanya siap presentasi, dia siap menepati janjinya. Baik, kita mulai. Ucap Rara membuka rapat dengan senyum profesional. Dimas menatap layar, lalu menatap semua orang. Sebelum masuk ke materi proyek, izinkan aku ngomong sedikit tentang kerja sama ini, katanya pelan tapi tegas. Ruang itu langsung hening. Selama beberapa minggu ini aku banyak belajar tentang profesionalitas, tentang kejujuran, dan tentang menghargai orang-orang di sekitarku. Dia berhenti sebentar, menatapku sekilas lalu melanjutkan, dan aku sadar masa lalu seharusnya nggak jadi alasan buat ragu menghadapi masa depan. Hari ini, aku mau buktiin kalau aku udah selesai sama yang dulu, dan siap jalan bareng orang yang benar-benar percaya sama aku sekarang. Semua mata menatap ke arahnya. Rara tersenyum kecil, tapi matanya terlihat paham. Mungkin juga sedikit tersentuh. Kamu berubah banyak ya, Dim, katanya lembut. Iya, jawab Dimas. Dan perubahan itu berkat seseorang yang selalu sabar, meski aku sering bikin dia ngerasa nggak aman. Tatapannya beralih padaku. Seketika seluruh ruangan terasa berhenti. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri, cepat tapi hangat. Terima kasih Aruna, katanya tulus.
Kamu ngajarin aku apa itu keberanian buat percaya lagi. Aku hanya tersenyum pelan, menahan emosi yang hampir tumpah. Seketika, semua kecemasan dan prasangka yang sempat memenuhi pikiranku lenyap begitu saja. Presentasi berjalan lancar, mungkin yang terbaik sejak kami kerja bareng. Dan ketika rapat selesai, bahkan Rara menghampiriku dengan sikap yang sopan dan jujur. "Kamu beruntung punya Dimas," katanya sambil tersenyum. Dia dulu keras kepala, tapi sekarang kelihatan lebih hidup. Aku membalas senyum itu. Mungkin karena dia punya alasan baru buat jadi lebih baik. "Aku senang dengarnya," ucap Rara, lalu menatapku dalam. "Jaga dia baik-baik ya. Aku tahu dia orang yang bisa nyakitin diri sendiri kalau nggak punya arah." "Aku janji," jawabku pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan sedang bersaing dengan masa lalu. Aku justru berdamai dengannya. Beberapa hari setelah rapat itu, kantor kembali normal. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Kami nggak lagi bersembunyi di balik sindiran atau pura-pura cuek. Sekarang, aku dan Dimas seperti dua orang yang sama-sama tahu. Kita udah melalui badai, dan pantas dapat tenang. Sore itu, kami duduk di balkon belakang kantor, memandangi langit oranye yang mulai meredup. Dimas menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu melirik ke arahku. "Run, aku pengen bilang sesuatu." "Apalagi?" "Jangan bilang kamu mau resign," candaku setengah serius. Dia tertawa kecil. "Enggak, aku cuman pengen bilang makasih." "Buat apa?" "Buat nggak ninggalin aku waktu aku masih sibuk ngeliat ke belakang." Aku menatapnya lama. "Kamu tahu nggak, Dim?" Ujarku pelan. "Awalnya aku cuma benci kamu. Beneran, tiap lihat kamu, rasanya pengen nyindir aja. Dan aku pikir kamu pengen berhenti kerja gara-gara aku." Balasnya sambil terkekeh. Waktu itu sempat kepikiran juga loh," jawabku dengan tawa kecil. "Tapi ya, ternyata Tuhan punya selera humor yang aneh. Siapa sangka orang yang paling sering aku hina malah jadi orang yang paling aku percaya sekarang." Dimas terdiam, lalu menatapku dengan ekspresi lembut yang jarang sekali dia tunjukkan. "Kalau dipikir-pikir," katanya, "aku senang kamu nggak pernah berhenti nyolot waktu itu. Kalau enggak, mungkin aku nggak bakal sadar kalau aku bisa jatuh cinta lagi." Aku tertawa kecil, tapi kali ini bukan karena lucu, melainkan karena hatiku tenang, benar-benar tenang. Malam mulai turun. Lampu-lampu kota menyala di kejauhan, dan angin membawa aroma hujan ringan yang belum jatuh. "Run," Dimas berbisik pelan. "Kalau nanti kamu capek, aku nggak janji bisa selalu bikin semuanya sempurna. Tapi aku janji nggak akan ninggalin kamu sendirian." Aku tersenyum, menatap langit yang kini berubah jadi kelam berkilau. "Aku juga nggak minta sempurna, Dim. Aku cuma minta kamu tetap ada." Kami diam cukup lama. Dan dalam diam itu, aku sadar. Kisah kami bukan tentang siapa yang menang, atau siapa yang lebih dulu mencintai. Tapi tentang dua orang yang sama-sama belajar tumbuh dari hal yang dulu cuma kebencian kecil di meja kantor. Beberapa bulan kemudian, hidup kami berjalan seperti biasa. Kadang berantem kecil, kadang saling diam, tapi selalu berakhir dengan tawa. Tanya sering godain kami, bilang kalau kantor kehilangan drama sejak kami akur. Aku cuma tertawa. Mungkin benar, tapi drama terbesar justru sudah selesai dengan cara paling indah. "Kamu tahu, Dim," kataku suatu sore, "dulu aku kira cerita cinta yang bagus itu harus berakhir megah. Tapi sekarang aku ngerti." "Ngerti apa?" "Kalau kadang, yang paling berharga justru cerita yang terus berjalan, walau udah selesai." Dimas tersenyum, menatapku hangat. "Berarti cerita kita belum berakhir?" "Enggak," jawabku mantap. "Cerita kita cuma ganti bab."